Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali melalui channel ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Para sahabat yang dirahmati Allah, kematian adalah suatu hal yang dipastikan datang dan tak ada manusia yang mengetahui kapan ajalnya akan tiba. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 35 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Wafat dalam keadaan baik tentu menjadi dambaan setiap makhluk yang bernyawa. Hal ini dikaitkan dengan pertanda diterima oleh Allah jika meninggal dalam kondisi yang baik tersebut. Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus dalam sebuah ceramah menceritakan tentang seorang hamba yang meninggal dalam keadaan zina dan yang mengeluarkan cahaya. Dalam ceritanya ia mengisahkan seorang ulama sekaligus sufi bernama Abu Bakar Daif Ibnu Jasdar yang ingin berangkat haji. Ia menyertakan beberapa muridnya dalam ibadah haji tersebut. Namun di pertengahan jalan, salah satu muridnya meninggal dunia dan bersedihlah. Selepas itu ia langsung mengurusi jenazah dari muridnya tersebut dan seketika terkejut karena melihat tubuhnya yang mendadak menjadi gelap seluruhnya. Yang membuat takjub jenazah muridnya tersebut mendadak bersinar mengeluarkan cahaya terang. Tak menemukan arti dari peristiwa tersebut, ulama ini pun melanjutkan ritual hingga proses pemakaman. Ia pun melanjutkan perjalanan hajinya hingga sampai pada waktu malam, yakni waktu untuk beristirahat. Di tengah tidurnya ia dihadapkan pada suatu mimpi, di mana dalam mimpinya itu ia didatangi murid yang telah wafat tadi, dan dia berkata, "Wahai muridku, tadi saat saya memandikan jenazahmu, jasadmu berubah menjadi gelap, tapi tak lama kemudian berubah lagi menjadi terang benderang. Ada apakah?" Kemudian muridnya pun menjawab, "Ketika nyawa saya dicabut, dosa-dosa saya terlihat, maka seketika badan saya menjadi gelap. Namun, tak lama saya melihat satu sosok cahaya yang begitu indah dan terang benderang mendatangi saya, membawa cawan air. Kemudian saya beritahu bahwa sosok bercahaya tersebut ialah baginda Nabi Muhammad SAW. Saya melihat beliau memercikan air dari cawan yang dibawanya itu ke tubuh saya. Setelah itu, saya dikenakan pakaian ahli surga dan saya disematkan mahkota serta cincin dengan tulisan yang maknanya, inilah ganjaran bagi orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya." Masih berlanjut dalam mimpinya, murid itu menjelaskan bahwa dirinya penuh dengan dosa. Namun solawat-solawat yang senantiasa ia senandungkan setiap hari menjadi penolong baginya saat ia meninggal dunia. Semua solawat-solawat itu kembali lagi kepadaku dalam bentuk syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Hingga ia menjadi selamat dari siksa akhirat, terbangun dari mimpinya, ulama itu pun mengambil kesimpulan dan berpesan bahwa solawat kepada Nabi Muhammad SAW jangan pernah dilewatkan. Karenanya, hal tersebut dapat menjadi penghapus bagi dosa-dosa kita. Sahabat beriman, biasakanlah untuk melafalkan salawat Nabi. Setidaknya yang bisa disebutkan dalam bacaan salawat kita adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itulah sebuah kisah jenazah yang bercahaya karena rajin membaca salawat. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.